Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai yang ke-44. Judul renungan kita pada hari ini adalah sebuah persembahan kecil. Suatu kali saya disarankan oleh konselor untuk menulis ketika saya terlalu cemas menghadapi kejadian yang terjadi di luar ekspektasi. Justru dari ketidakberdayaan saya melakukan banyak hal saat itu. Saya rajin menulis sebagai bagian dari terapi pemulihan diri. Puji Tuhan, kini saya sadar menulis rupanya tidak membuat saya pulih dari kecemasan saja, tapi juga dapat saya pakai untuk melayani sesama. Meski kadang menulis dianggap sebagai sebuah persembahan kecil untuk Tuhan. 2 uang tembaga yang dimasukkan ke dalam peti persembahan oleh janda miskin juga dinilai kecil, tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh orang-orang kaya. Menariknya, Tuhan Yesus memiliki standar yang berbeda dari anggapan kebanyakan orang. Saat ia duduk dan memperhatikan beberapa orang memberikan persembahan, dia sama sekali tidak peduli dengan jumlah atau nominal persembahannya. Tetapi dia memanggil murid-muridnya dan mengatakan bahwa persembahan yang nilainya banyak ialah persembahan janda miskin. Dia memberikan persembahan dari keseluruhan nafkahnya, dari apa yang dia buat, yang dia punya saat itu, tanpa khawatir akan apa yang dia makan dan minum setelah memberikan keseluruhan hartanya. Janda miskin itu terlihat sangat mengasihi Allah. Saat merenungkan teks ini, saya diteguhkan lagi bahwa supaya tidak patah semangat saat orang lain menganggap apa yang saya lakukan merupakan hal yang kecil dan tidak berarti. Begitu pula setiap kita. Jika kita mengelola talenta, waktu, dan harta kita sepenuh hati untuk Tuhan, dan atas dasar saling mengasihi, percayalah bahwa itu berkenan di hatinya. Tidak perlu cemas dengan anggapan orang lain, karena memang standar persembahan yang Tuhan terapkan itu berbeda. Persembahan kecil tetap berkenan di hati Allah, asal itu diberikan dengan motivasi yang sungguh-sungguh mengasihinya. Oke, mari kita lihat. Apakah sebenarnya yang Tuhan perhatikan dari hidup kita? Bagaimana cara Tuhan menilai kesungguhan hati kita kepadanya? Oke, mari kita lihat Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44 gitu ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Apa sebenarnya yang diperhatikan sih? Nah, saat kita memberikan persembahan, ingatlah bahwa mata Tuhan sedang memandang kita, sedang memandang apa yang sebenarnya kita perbuat. Kalau kita lihat di ayat 41 ya, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan, perhatikan baik-baik ya, memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Nah, ya, mungkin saja ketika kebanyakan orang itu memasukkan uang ke dalam peti, itu tanpa pergumulan, ya. Kan, terus kemudian hasil daripada pengamatan Tuhan Yesus, itu adalah banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Ya, seperti itu. Saudara, Tuhan itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, dan apa yang menjadi motivasi kita. Jadi yang paling penting bagi Tuhan adalah motivasi daripada sang pemberi persembahan. Saudara, kalau kita lihat ya, dalam 1 Samuel 16 ayat 7 ya, dikatakan begini ya. Tetapi berfirmanlah Yahweh kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Saudara, perhatikan baik-baik. Hasil pengamatan dari Tuhan Yesus, banyak orang kaya memberi dalam jumlah besar. Dari sini kita lihat kan ya, apakah jumlah besar itu yang sebenarnya menarik perhatian dari Yesus Kristus ketika memperhatikan orang yang memberikan persembahan? Kalau dibandingkan dengan 1 Samuel 16 ayat 7, tidak. Mungkin dari sisi manusia, mungkin iya.
Kalau manusia yang memperhatikan persembahan, itu pasti kan lihat, wih, sopo iki ya sing ngasih persembahan gede nih. Yang mengasih persembahan besar nih siapa ya kira-kira ya? Itu mungkin bagi secara manusia itu sangat menarik. Saudara kalau misalkan ya, suatu saat satu kali kebaktian, terus ujuk-ujuk Anda menerima dalam satu kali kebaktian, terus ada orang yang ngasih cek 1 M gitu ya. Saudara kan pasti pengen tahu tuh, orang ini salah masuk no atau ya apa gitu ya toh. Karena apa? Nggak seperti biasanya orang ngasih ngasih 1 M ya, sebagai persembahan tuh nggak seperti biasanya gitu ya. Nah, justru hal-hal yang seperti ini itu yang menarik manusia. Tetapi ternyata bukan itu yang menarik perhatian Allah. Buktinya apa? Ketika orang kaya ini memberikan persembahan dalam jumlah yang besar ya, Tuhan Yesus tidak memanggil murid-muridnya untuk mengajarkan sesuatu. Dia cuma lihat doang. Ada orang kaya memberikan dalam jumlah besar, ya sudah, cuma dilihat tok. Ya, kenapa ini? Nah, nanti ya, kita lihat. Terus kontrasnya ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Saudara, ini kebalikannya. Justru janda miskin ini menarik perhatian Yesus. Kalau di mata manusia, itu justru tidak menarik. Ah, janda miskin ya. Ngasih berapa sih? Nah, gitu. Bagi manusia itu tidak menarik. Jadi dari sini kita lihat ya, apa yang menarik bagi Allah belum tentu menarik bagi manusia. Dan apa yang tidak menarik bagi Allah, itu kadang-kadang menarik loh bagi manusia. Bukan kadang-kadang, seringkali, terutama bagi manusia yang berdosa. Bagi Allah, orang kaya memberikan persembahan itu tidak menarik, itu biasa aja. Tapi bagi manusia, waduh, siapa sih namanya, perlu dideketi, diajak makan, apa ya toh, dijak untuk menyumbang suatu acara supaya acaranya sukses, meriah, besar gitu ya. Nah, bagi manusia orang-orang seperti inilah yang menarik perhatian, tapi bagi Allah enggak. Ya, saudara lihat ya, 1 duit atau kita belajar kata Yunaninya dulu lah ya. Kata miskin itu kan ada ngomong ya, seorang janda yang miskin. Ya. Nah, kata miskin dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata pennikros. Pennikros itu artinya miskin, tapi masih memiliki sedikit harta, yaitu 1 duit itu. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu ya, 1 duit itu berapa ya? Bukankah burung pipit itu dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Hal ini menunjukkan bahwa burung pipit yang dijual 2 ekor seduit itu tidak memiliki suatu nilai yang sangat berharga. Ya, jadi burung pipit inilah hewan yang remeh. Bukan hewan yang mahal. Saudara, kalau 1 ekor burung pipit, harganya itu bisa 2.000 sampai 10.000 per ekor. Gitu ya. Saya lihat di internet itu kurang lebih ya 2.000 sampai 10.000 lah per ekor. Jadi katakanlah 2 ekor burung pipit itu berarti kan 20.000. Jadi nilainya 1 duit itu kalau di Indonesia kan, kursnya itu mungkin ya paling banyak 20.000. Itu paling banyak. Paling sedikit ya kurang lebih mungkin 4.000 rupiah. Jadi uang janda ini yang dipersembahkan itu nilainya itu sangat sedikit sekali. Tapi dengan uang yang sangat sedikit ini, dia mau mempersembahkan daripada hidupnya. Jadi uang 20.000 inilah yang hanya dimiliki oleh janda tersebut. Sehingga ketika uang 20.000 ini sudah diberikan, maka kata Yunani yang dipakai adalah kata Phtokos nanti ya, bukan pennikros. Karena apa? Phtokos itu kita lihat next slide ya. Phtokos itu artinya adalah memang tidak memiliki apa-apa. Saudara perhatikan ayat 43 ya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini. Berarti ini kata bahasa Indonesia menggunakan kata yang sama ya, miskin ya. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, itu menggunakan kata yang namanya phtokos, yang artinya memang benar-benar miskin dan tidak memiliki suatu harta apapun, karena memang sudah diberikan semuanya pada waktu memberikan persembahan. Saudara lihat, ini ya, ketika Tuhan Yesus tuh melihat janda miskin ini, maka dipanggilnya murid-muridnya. Jadi ini ada sesuatu hal yang menarik terjadi. Tapi ketika Yesus melihat orang kaya memberikan persembahan, itu tidak dipanggil.
Ya, murid-muridnya tidak perlu dipanggil untuk hanya sekedar untuk melihat orang kaya memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, itu tidak perlu dipanggil. Terus Yesus ngomong, janda miskin ini memberikan lebih banyak. Lah, kenapa kok janda miskin ini bisa memberikan lebih banyak? Karena janda miskin ini memberikan seluruh miliknya kepada Tuhan, sedangkan orang kaya ini walaupun memberi dalam jumlah yang sangat-sangat banyak, tidak memberikan semua hartanya kepada Tuhan. Betul ya? Tuhan juga mengerti bahwa dalam melakukan pemberian tersebut, janda miskin ini pasti mengalami pergumulan. Saudara bayangkan kalau saudara hanya memiliki uang Rp20.000 hari itu dan tidak tahu besok itu akan mendapatkan uang apa, besok tidak ngerti akan makan apa. Apakah saudara tidak mengalami suatu pergumulan untuk memberikan persembahan uang satu-satunya ini kepada Tuhan? Ini masalah uang ya. Belum lagi kayak misalnya ceritanya Abraham itu yang disuruh mempersembahkan Ishak. Apakah dia tidak bergumul untuk menaati perintah Tuhan yang menurut dia pasti ini akan sangat aneh bin ajaib. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Janda miskin ini mengalami pergumulan. Tidak mudah memberikan satu-satunya uang yang dia miliki saat itu kepada Tuhan. Karena dia tidak tahu besok makan apa. Betul ya? Jadi, perbandingan janda miskin ini, kalau kita lihat ya, bukan dibandingkan dengan orang kaya. Bukan cuma itu. Tetapi perbandingannya adalah dengan semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudara perhatikan baik-baik ini ya, janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua apa? Semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Jadi, semua orang entah itu kaya, entah itu miskin, pokoknya semua orang kalau dijumlah totalnya dan memasukkan harta kekayaan itu jumlah persembahan ini di total semuanya hari itu dibandingkan di mata Tuhan ya, dibandingkan dengan janda miskin ini yang cuma mempersembahkan satu duit atau senilai Rp20.000 saja atau paling kecil Rp4.000, itu masih kalah. Lebih menang di mata Tuhan, itu lebih menang janda miskin ini. Seperti itu. Ya. Oke, mari kita lanjutkan. Tuhan memperhatikan bagian yang tidak berharga menurut ukuran manusia. Sebab mereka semua memberikan dari kelimpahannya, tapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Oh ya, sebelum masuk ke bagian itu, saya mau komen sebuah judul ini ya. Sebuah pelajaran berharga dari ketulusan. Ini seorang janda ini kan tulus ya. Tapi di dalam ketulusan, dia ngalami namanya pergumulan tadi. Ini ngasih atau enggak ya? Dia pasti pikir, Tuhan pasti ngerti kan, kalau hari ini aku enggak bisa ngasih persembahan. Tapi bukan itu yang dipikirkan. Dia mikir, aku akan menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Aku akan tetap memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti ada pengorbanan. Kemudian untuk menapaki hari-hari di depan, dia juga memiliki iman. Jadi janda miskin ini, kenapa kok menarik perhatian Yesus? Sekali lagi, kenapa janda miskin ini menarik perhatian Yesus? Karena ini adalah sebuah pelajaran berharga dari 4 hal, yaitu ketulusan, pergumulan, pengorbanan, dan iman. Apa yang bisa dipelajari daripada seorang kaya yang memberikan persembahan dari karena kelimpahannya, seperti ayat 44-nya. Mereka semua orang kaya itu ya, memberi dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, ya ini seluruh nafkahnya. Ini diberikan. Ini menarik. Bagi Yesus yang menarik adalah dari janda ini bisa dipelajari ada ketulusan dalam memberi. Ada pergumulan ketika memberi. Ada pengorbanan ketika melaksanakan pemberian itu. Dan ada iman ketika mau menapaki hari-hari depan. Saudara, inilah yang hendak dipelajari pada hari ini. Ada ketulusan, pergumulan, pengorbanan, dan iman di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, di mata Tuhan itu bukan seberapa banyak uang atau harta yang engkau persembahkan kepada Tuhan. Itu yang menarik, bukan. Buktinya orang kaya memberikan dari kelimpahannya itu tidak menarik perhatian Tuhan. Tapi yang menarik perhatian Tuhan adalah seberapa banyak proporsi yang engkau miliki, yang engkau berikan kepada Tuhan. Itu yang menarik. Ya.
Apakah selama ini itu kita sudah memberikan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan kita? Ataukah kita hanya berpikir seperti orang kaya yang memberi dari kelimpahannya? Yaitu orang yang berpikir bahwa, wah, orang kaya ini kan pasti merasa gini ya, aku ini sudah memberikan kontribusi maksimal. Buktinya apa memberikan kontribusi maksimal? Yo ini loh, persembahanku pada gereja itu banyak. Ya toh. Orang lain tidak bisa memberikan kayak aku banyaknya. Tidak bisa. Taruhan berapa? Bahkan mungkin 5 orang tidak bisa nyamai pemberianku dalam satu kali. Pemberiannya 5 orang dalam 1 bulan tidak mungkin bisa nyamai aku pemberianku ke gereja dalam 1 kali kebaktian. Wah, sombong sekali ya. Kadang ada orang yang mungkin seperti ini ya. Merasa dirinya itu memberi bagi kemuliaan Tuhan, merasa dirinya itu benar. Tetapi sesungguhnya hatinya itu menjauh daripada Tuhan. Tidak ada kerendahan hati, tidak ada pergumulan, tidak ada ketulusan, tidak ada iman. Ya toh? Satu lagi apa tadi? Tidak ada pengorbanan. Karena apa? Dia memberi daripada yang dia miliki. Apanya yang berkorban? Apanya yang butuh pengorbanan? Apanya yang dibuktikan dengan itu dia terbukti tulus? Gak ada. Tapi ayat ini ya, janda ini memberi dari kekurangannya. Ayat ini sungguh-sungguh memberikan penghiburannya. Bagi mereka yang seperti janda ya, yang merasa tidak memiliki kemampuan yang hebat di mata manusia. Mungkin mata manusia halas, bocai lah, gak beres ini. Masa kayak gini, wah no, untuk Tuhan ngasih cuma 20.000. Gitu misalkan ya. Tapi saudara, Tuhan tidak lihat nilai 20.000. Tapi Tuhan lihat seberapa besar hatimu itu mengasihi dia. Mereka itu memiliki hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seperti janda ini. Maka Tuhan akan memperhatikan kehidupan mereka. Jadi saudara, hari ini kita belajar jangan pernah kita meremehkan orang lain yang mungkin kita pandang itu, alah, gak ada kontribusi bagi kerajaan Allah. Jangan. Karena bisa saja Tuhan menilai kehidupan mereka itu benar-benar memiliki kontribusi di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah kita merendahkan orang lain, karena orang lain itu adalah gambar dan rupa Allah yang diciptakan setara dengan kita. Ya, jangan pernah merendahkan orang lain. Dan hati-hatilah dalam menilai orang, karena seringkali apa yang diindahkan Tuhan itu tidak diindahkan manusia. Tapi justru manusia itu mengindahkan apa yang sebenarnya Tuhan abaikan. Oke? Renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.